Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam Keuskupan Sintang. Pada permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada Injil hari ini kita mendengarkan bahwa di tengah keheranan, di tengah kebingungan oleh banyak orang yang pada saat itu mendengarkan Yesus, juga termasuk para muridnya, Yesus mengatakan suatu pemberitaan penting kepada para murid-muridnya, yaitu pemberitaan tentang penderitaannya. Dalam Injil Lukas juga dari judul yang diberikan untuk perikop ini merupakan pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus. Ya, berbicara tentang penderitaan, atau dalam kacamata iman Kristiani kita kerap kali menyebutnya salib. Apabila kita sedikit melihat dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Ayub, kita dapat menyaksikan panorama keindahan aktivitas beriman yang amat sangat luar biasa dari pihak Ayub. Ya, kita tahu bahwa dia ditimpa penderitaan, ditimpa malapetaka, sampai-sampai ia pernah digoda oleh istrinya sendiri untuk tidak lagi mempedulikan Tuhan Allah yang selama ini telah memelihara hidup Ayub. Tetapi apa jawab Ayub kepada istrinya? Jawabannya adalah, apabila kita mau menerima yang baik dari Allah, mengapa hal-hal yang tidak baik tidak mau kita terima? Kepasrahan diri Ayub dalam beriman tentu saja dapat menjadi model ideal bagi kita dalam hidup iman kita sehari-hari. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kemudian apabila kita melihat lagi dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Injil Lukas yang hari-hari ini kita baca dan kita renungkan bersama, juga dalam Gereja Universal, kita melihat bahwa di dalam Injil Lukas bab 9, di bab 9 juga terdapat pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Di sana tertulis dengan sangat indah pada Injil Lukas bab 9 ayat 23 bahwa Yesus mengatakan barang siapa hendak mengikuti Dia harus bisa dan berani untuk memikul salibnya sendiri. Jika tidak mau memikul salib, maka kita tidak layak menjadi murid Kristus. Ungkapan yang sangat keras dari Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penderitaan dalam kacamata iman Kristiani punya nilai lebih di dalamnya. Begitu pula salib yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya memiliki salib saya sendiri, para saudara juga memiliki salib masing-masing. Hendaknya kita juga bertekun dalam salib ini. Kita diajak oleh Yesus untuk tidak memandang salib sebagai beban, sebagai itu yang hina atau itu yang bodoh seperti anggapan orang-orang Yunani masa itu menganggap salib sebuah kebodohan. Justru dalam kacamata iman Kristiani dan dalam apa yang dilakukan oleh Yesus, salib rupanya membawa rahmat. Rahmat apa?
secara kasat mata mungkin bisa kita rasakan rahmat yang dibawa oleh salib yang kita alami dalam hidup kita adalah kedewasaan diri. Tentu, pendewasaan diri juga merupakan rahmat dari salib, buah dari kita menjalankan salib kita itu. Lebih jauh dari itu, salib juga membawa rahmat kepada kita, rahmat yang paling besar, rahmat yang luar biasa, yaitu rahmat untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Para sahabat yang terkasih, marilah kita lewat buah-buah permenungan pada hari ini memohonkan rahmat Tuhan untuk bisa senantiasa setia memanggul salib kita, dan dengan demikian kita dapat menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.